Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, kali ini dalam segmen baru, Ayat Tersirat Kisah Rasul Manusia. Sebuah segmen yang membahas kisah-kisah Nabi, Rasul, dan manusia-manusia unggul semacamnya. Namun kali ini menggunakan kacamata ilmu kebenaran yang mengutamakan kedudukan manusia di hadapan Allah daripada sesama manusia. Kacamata yang mengutamakan ilmu, maksud, dan tujuan Allah dalam memberikan ujian kehidupan kepada mereka secara spesifik dan seluruh umat manusia secara umum. Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas Nabi Idris alias Enoch. Kedudukannya, apa arti tersirat dari jin dan manusia, serta awal mula dari ilmu kesaktian. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kisah Rasul ke Nabi Nuh alias Noah. Sebelum mulai, saya ingin mengingatkan bahwa kisah-kisah yang dibahas dalam video ini bisa jadi sebuah fakta atau sekedar khayalan belaka. Hal ini tidak menjadi fokus dalam segmen ini, sebab tujuan utamanya hanyalah mengambil ilmunya, ayat-ayat tersiratnya. Oleh karena itu, mohon gunakan kebijakan Anda dalam menyaksikannya. Terima kasih. Sekarang, marilah kita lanjutkan diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, saya sudah mempelajari berbagai macam hal mengenai Nabi Nuh. Baik dari cerita agama, mitos, ataupun dari sisi bukti-bukti peninggalan dari masa lalu yang gak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Oh ya? Apa aja cerita yang menarik? Banyak sekali, Bu. Saya udah baca, catat, dan sederhanakan menjadi beberapa poin sebagai berikut, Bu. 1. Bahwa terdapat banyak sekali mitos yang dihubungkan dengan kehidupan Nuh atau Noah ini, Bu. Atau lebih spesifik mengenai air bahnya, flood. Ada dari kebudayaan Mesopotamia, itu di sekitar Irak dan Iran sekarang. Ada dari Yunani kuno, ada juga dari Hinduisme. Ada dari mitologi Cina, ada juga dari Norse mitologi. Ini Eropa Utara, Bu, yang terkenal dengan Vikingnya. Ada juga dari Mesoamerika, Amerika Tengah. Ada juga dari suku-suku Indian Amerika Utara, dari Amerika Selatan, dan bahkan suku aborigin di Australia. Wah, masa? Iya, makanya istilah ini udah punya kategori tersendiri, flood myth, mitos banjir. Tokoh protagonis dari masing-masing cerita tersebut beda-beda tentunya, tapi yang menghubungkan mereka satu. Ada banjir besar ini, Bu. Oke. Apa yang kamu dapatkan dari berbagai cerita tersebut? Konsepnya ada yang sama dan ada yang beda, Bu. Ada tokoh protagonis yang diperingatkan oleh seseorang, entah utusan dari dewa, Tuhannya sendiri, atau siapapun tokoh yang disembah, baik sengaja alias dalam rangka mengabarkan, memperingatkan, maupun diam-diam artinya sifatnya bocoran, bahwa akan datang bencana besar. Mengapa bencana tersebut datang? Alasannya sebagian besar mirip. Karena kesalahan manusia, karena dosa-dosa manusia, karena udah keterlaluan manusianya, karena terlalu suka berperang, atau ada satu yang nggak ngelihat kayak gitu, cuma ngelihat bahwa itu datang secara alami. Semata-mata bencana alam yang dalam kasus mitos di Cina, Bu. Kemudian protagonis tersebut yang diperingatkan tadi diperintahkan untuk membuat bahtera atau kapal supaya bisa selamat. Tapi ini juga bisa diartikan pakai tanda kutip, Bu, kapalnya. Bisa berarti hal yang berbeda. Kayak misalnya di mitos Norse itu artinya bisa peti atau peti mati. Atau di Cina itu lebih fokus kepada pencegahan dan penanggulangan banjir besar sebagai masyarakat, sebagai manusia. Kemudian penyintas ini, survivor yang selamat, yang pada akhirnya menjadi semacam ras baru atau manusia baru atau pembangun dinasti baru. Gitu sih, Bu, intinya. Kalau dari Sumeria, Babylon, tokohnya bernama Ziusudra atau Atrahasis. Dari Yudaisme yang Yahudi itu ya Noah.
atau Kristen juga. Terus dari Hindu tokohnya bernama Manu. Dia diperingatkan oleh titisan Dewa Wisnu. Salah satu dari titisannya. Kalau dari Yunani kuno, tokohnya bernama Deukalion yang diperingatkan oleh Titan Prometheus. Itu masing-masing juga punya cerita tersendiri, Bu. Oke. Nah, kalau dilihat pakai sains, banyak juga hipotesis mengenai apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu sehingga menginspirasi cerita-cerita semacam ini. Ada yang bilang cerita-cerita tersebut itu karena orang di masa lalu menemukan benda-benda yang seharusnya cuma ada di laut, ketemunya di puncak gunung, Bu. Ada juga yang bilang bahwa ada meteor atau komet jatuh di Samudra Hindia, atau bahkan letusan gunung berapi yang menyebabkan tsunami. Ada juga yang bilang ceritanya akibat Laut Hitam di Asia Tengah itu secara perlahan dapat air banyak. Dari Laut Mediterania, Laut Hitam itu danau, Bu, sebenarnya, Bu. Sehingga tempat tinggal manusianya yang di sekitar itu tenggelam. Ya, intinya bahwa cerita air bah yang serupa dengan Nuh itu udah banyak. Baik sumbernya maupun penjelasannya yang logis. Nah, itu poin nomor 1, Bu. Ya, oke. Saya akan jelaskan dulu apa yang saya ketahui mengenai kondisi di zaman dulu berkenaan dengan cerita kamu barusan. Oh, siap, Bu. Kalau gitu poinnya disimpan dulu. Ya, jadi begini. Keempat Muhammad itu sejak dulu dalam melakukan eksperimen membentuk individu manusia yang dianggap sesuai keinginan Yang Maha Esa, seringkali memang diakhiri dengan bencana besar yang mengancam kebudayaan tersebut. Oh, ini yang Ibu sebutkan di video Nur Muhammad itu kan, tombol reset. Ya. Kenapa, Bu? Alasannya banyak sekali. Salah satunya yang sudah kamu sebutkan tadi. Oh, karena manusianya udah keterlaluan kacaunya. Iya, itu cuma salah satunya. Emangnya ada alasan yang lain, Bu? Ada beberapa alasan lainnya yang saya tahu, tapi pahit. Mau dengar? Iyalah, Bu, mau. Oke. Seleksi alami. Seleksi alami? Iya. Seperti yang kamu biasa dengar ketika bicara teori evolusi. Oh, seleksi alami yang itu, natural selection. Kenapa, Bu, emangnya? Kan dulu yang coba-coba berbagai macam hewan dan tumbuhan, mereka berempat. Ifrit, Khidir, Adam, Eva bersama Jibril berlima. Oke. Nah, mereka masih menggunakan prinsip dasar yang sama ketika berusaha melaksanakan perintah dari Yang Maha Kuasa. Mereka berusaha menyaring individu manusia seperti apa yang akan dibiarkan hidup dan berkembang untuk menjadi bahan percobaan berikutnya, dicatat dengan detail, dan mana yang dihancurkan karena dianggap tidak akan pernah berhasil. Serupa meskipun tidak sama persis dengan berbagai macam hewan di alam semesta ini sebelum ada manusia. Waduh. Ya, pahit kan? Kebanyakan orang, terutama yang beragama, mengasumsikan bahwa kejadian bencana besar seperti dalam cerita Nuh ini pasti hukuman kolektif terhadap seluruh umat manusia. Ada sebuah kesalahan yang dilakukan manusia sehingga mendapatkan kesengsaraan semacam ini. Nah, ini ada benarnya, tetapi masih banyak sekali lubang pemahamannya. Salah satu lubang tersebut adalah bahwa keempat Muhammad, masing-masing dari mereka memang selalu melakukan semacam seleksi ketika sebuah kebudayaan mereka anggap sudah matang. Kalau diibaratkan tanaman, kasarnya masa panen lah. Masa panen? Ya, mereka ingin melihat dengan detail secara sekaligus individu manusia yang berada dalam eksperimen mereka. Bagaimana hasil mereka masing-masing di mata Allah? Berapa nilai yang mereka dapat dalam kehidupan ini? Adakah yang bisa diterima oleh Yang Maha Pemberi? Itu alasan lainnya. Jadi, bukan cuma sekedar manusianya keterlaluan bagi mereka. Benar-benar pahit, Bu.
Nah, itu dulu. Dalam entah berapa banyak percobaan mereka lakukan menemukan individu manusia yang mulia beneran sesuai keinginan yang maha besar. Dan bukan cuma banjir doang, bisa gempa, bisa letusan gunung berapi, bisa juga lewat penaklukan dari kebudayaan lain yang dianggap lebih superior yang ada di sebelahnya. Jadi kalau ada begitu banyak cerita tentang banjir besar tanda kutip itu di berbagai wilayah di muka bumi ini, itu karena emang cerita tersebut berasal dari satu sumber yang sama, atau karena ada kejadian yang serupa yang terjadi di berbagai kebudayaan yang berbeda di tempat yang berbeda, Bu? Entahlah. Yang jelas saya nggak akan kaget kalau kemudian para malaikat tanda kutip atau siluman yang merasa mampu membimbing umat manusia juga melakukan cara yang sama meskipun dengan alasan yang berbeda di tempat mereka sendiri-sendiri. Saya ngerti, Bu. Jadi memang bisa aja dua-duanya ya. Bisa karena memang cerita tersebut diulang di kebudayaan tempat dan zaman yang berbeda, supaya mereka juga bisa mengambil pelajaran dari situ. Dan bisa juga karena benar-benar dilakuin lagi ya di masa depan, meskipun alasannya berbeda. Untuk menghukum manusia yang hidup di situ misalnya. Ya, alasannya bisa macam-macam. Yang jelas, masing-masing dari mereka yang melakukan hal semacam ini, bermain Tuhan seperti ini, mempunyai pertanggungjawaban tersendiri di hadapan Yang Maha Esa. Karena memang cuma Allah lah yang cukup tinggi untuk menghakimi mereka. Oke, Bu. Saya ngerti sampai sini. Jadi banjir di zaman Nuh ini juga merupakan seleksi terhadap manusianya ya? Ya, kalau mau bicara secara spesifik, jadi mengesampingkan dulu berbagai macam cerita yang berbeda tadi, murni tentang Nuh yang dibicarakan di Al-Quran, memang zamannya dia kondisinya kacau balau. Kacau balau gimana, Bu? Ya, seperti yang kita bahas dalam episode sebelumnya, karena keempat Muhammad memberikan segala macam ilmu kekuasaan dan ilmu kesaktian tanpa batas. Iya. Yang malah bikin perang besar-besaran itu kan, Bu ya? Ya. Ketika zamannya Nuh, antara golongan manusia dengan jin udah campur aduk keturunannya. Nggak terpisah-pisah lagi kayak sebelumnya. Jadi dalam periode yang lama nih, manusia-manusia yang berumur panjang, mereka juga kawin silang dalam prosesnya. Saya ngerti, Bu. Jadi untuk menciptakan kedamaian, mungkin dalam tengah-tengah konflik itu, golongan manusia dengan jin saling mengikat melalui pernikahan anak-anak mereka ya, Bu, misalnya. Ya, itu contoh halusnya begitu. Kalau kasarnya ya bisa bayangin sendiri apa yang terjadi kepada bangsa yang ditaklukkan oleh bangsa lain. Oh, oke. Nah, yang jelas pada masa Nuh itu udah campur aduk antara mereka yang punya ilmu kesaktian dengan mereka yang punya ilmu kekuasaan. Ironisnya, meskipun diberikan berbagai macam kelebihan secara jasmani seperti itu, mereka tetap tidak memenuhi persyaratan yang diminta Yang Maha Segala. Berbagai macam cara udah dicoba, baik oleh Adam Eva maupun Ifrit Khidir, tetapi belum berhasil juga. Nah, kamu udah tahu kan bahwa persaingan paling ketat itu antara Adam Eva dengan Ifrit? Iya, Bu. Dalam persaingan tersebut, yang menjadi penengah itu adalah Khidir. Oh, soalnya dia satu-satunya yang turun ke alam nyata ini sukarela, yang bisa komunikasi dengan Jibril ya? Tepat sekali. Dan sifatnya yang seperti air, jadi bisa menjadi penengah antara kakak dan adiknya tersebut. Jadi meskipun mereka kerja sendiri-sendiri terpisah, tetap ada komunikasi di antara mereka karena Khidir ini. Bukannya yang paling tengah itu Jibril ya, Bu? Ya, tapi Jibril kan masih ada di alam rohani dan gak diperbolehkan ikut campur. Cuma boleh menyampaikan apa kata Yang Maha Segala ke Khidir tanpa diubah sedikit pun. Oh iya.
Terus, Bu? Nah, setelah mengambil kesimpulan bahwa dikasih keunggulan jasmani dengan ilmu kekuasaan dan ilmu kesaktian berlebihan sama sekali nggak menjamin manusianya mulia di hadapan Yang Maha Esa, ya mereka memutuskan akan menciptakan zaman di mana kedua jenis ilmu tersebut akan dikasih sedikit demi sedikit aja. Ilmu-ilmu tersebut direncanakan akan jadi sebuah komoditas yang berharga, yang jarang, sehingga bisa menjadi pancingan bagi manusianya untuk mau beribadah. Dan untuk menyeleksi manusia macam apa yang akan hidup di zaman berikutnya tersebut, mereka menyerahkan mandatnya kepada Khidir, karena dia yang dianggap bisa paling adil di sini. Oh ya? Ya, kala itu Adam sama Eva tentu akan lebih mengutamakan anak-anak mereka, manusia dengan karakter seperti mereka, sama juga dengan Ifrit. Oh, maksud Ibu Nuh ini yang membimbing adalah Khidir? Ya, tepat sekali. Manajer dari Nuh adalah Khidir. Kalau kamu pengen tebak-tebak Nabi itu siapa manajernya, bisa dilihat dari cara mereka membimbingnya. Kalau Khidir itu biasanya yang dipilih memang manusia yang underdog, yang diremehkan oleh sesamanya, yang suka merendah, tapi kemudian yang pada akhirnya justru paling unggul. Oh, begitu. Ada karakter tersendiri ya, Bu? Ya. Kalau Idris itu Adam berarti? Ya, dengan Eva, manajernya. Oke, Bu. Terus? Ya, itulah. Nuh kemudian diperintahkan untuk menyebarkan informasi bocoran ini, bahwa bakal ada bencana yang bahkan ilmu kekuasaan dan ilmu kesaktian yang mereka semua miliki saat itu nggak bakal bisa menanggulangi. Bahwa akan ada kehancuran terhadap segala bentuk kebanggaan yang mereka semua miliki terhadap kemampuan mereka tersebut. Manusia-manusia yang hidup di zaman Nuh tersebut akan diseleksi, manakah yang dianggap paling pantas untuk melanjutkan kehidupan di alam nyata ini. Inilah cerita latar belakang singkatnya. Begitu ya. Iya, sekarang kamu lanjutin poin kedua kamu apa setelah mempelajari cerita-cerita tentang Nuh. Oke, Bu. Poin kedua adalah perbedaan-perbedaan dalam perspektif agama, Bu. Perspektif agama? Ya, begini maksud saya. Kan ada beberapa agama yang berbeda yang juga mengajarkan tentang Nuh ini. Nah, masing-masing memiliki detail dan perspektif yang berbeda. Oh iya, gak apa-apa. Sebutin aja satu persatu. Oke, Bu. Pertama dalam Islam. Dibandingkan lainnya, kehidupan Nuh sebelum air bah itu justru paling banyak disebutkan. Di dalam Al-Quran ada banyak banget, Bu, ayat yang menyebutkan nama Nuh atau yang mengacu kepada Nuh, meskipun gak menyebutkan namanya. Berapa banyak tepatnya? Saya nemu 132. Mungkin ada beberapa yang kelewat. Berikut ini daftarnya yang berhasil saya temukan. Nah, dari sekian banyak surat dan ayat ini, saya saring, Bu, dan hapus yang sekedar menyebutkan Nuh, alias sebagai referensi aja dalam topik lain yang sedang dibicarakan ayat tersebut. Misalnya surat-surat berikut ini. Saya saring karena kita mau fokus membicarakan ujian kehidupan Nuh. Gitu kan, Bu? Ya, bagus. Lanjutkan. Nah, setelah melakukan hal serupa kepada surat-surat yang lain, berikut ini daftar surat yang menurut saya menyebutkan kronologi kehidupan Nuh, Bu. Oke. Apa aja ujian kehidupan Nuh berdasarkan ayat-ayat tersebut? Ini dia, Bu. Saya mulai dari Al-A'raf ya, Bu. Ya. Yang tentang Nuh itu dari ayat 59 sampai 64. Saya udah mencontek dari buku Ibu, ayat tersirat Al-Quran, Al-A'raf dan Al-Anfal tentang hal ini. Oh ya? Berarti udah tahu dong arti tersiratnya? Iya.
Tapi kan nggak semua pemirsa udah baca buku ibu, dan pasti ibu masih bisa menambahkan lagi artinya kan di sini sekarang. Oke. Coba kamu jelasin arti tersirat dari masing-masing ayat tersebut satu persatu. Abis itu saya tambahin. Siap, Bu. Yang pertama ayat 59. Intinya ada dua. Pertama tentang bertuhankan buatan Allah, bukan Allah itu sendiri, hanya akan melahirkan azab alias hukuman. Konsep bertuhankan buatan Allah sudah pernah kita bahas juga, Bu, di segmen Tanya Fitrah. Ya, betul. Terus? Kemudian azab itu sendiri bukanlah sekedar yang Maha Pencipta membenci manusia sehingga ingin menghukum, melainkan wujud sayangnya kepada manusia, wujud keinginan untuk menyelamatkan rohani manusia daripada jasmaninya, yang selamat mendapatkan peringatan untuk menggunakan sisa hidupnya dengan lebih bermanfaat, sedangkan yang mati dicegah agar tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam perbuatan yang dikendalikan nafsu. Ya, tepat sekali. Kasih sayang ini udah kita bahas juga ya sebelumnya. Iya, Bu. Jadi ada nggak yang mau Ibu tambahkan dari sini? Ada. Perbuatan-perbuatan yang didasari tindakan penuhanan buatan Allah, tapi bukan Allah itu sendiri, lebih tepatnya bukan hanya akan melahirkan azab, melainkan juga ujian pengambilan hak prerogatif Allah, ujian kehidupan untuk mengambil kembali rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji yang manusia gunakan dalam rangka penuhanan buatan Allah tersebut. Oh iya, ini kan juga udah kita bahas sebelumnya ya, Bu. Iya. Jadi, dalam kehidupan ini, kalau kamu bertuhankan uang, menganggap uang adalah segalanya, ya otomatis akan menerima ujian kehidupan atau hukuman yang berkenaan dengan uang. Kalau kamu menuhankan kekuasaan, sama juga. Kalau kamu menuhankan sosok manusia tertentu, begitu juga. Ini udah otomatis. Nah, umat di zaman Nuh ini juga begitu. Mereka salah satunya menuhankan ilmu kekuasaan dan ilmu kesaktian yang diberikan dengan sangat melimpah oleh keempat Muhammad. Nyambung juga dengan cerita sebelumnya. Terus? Jadi begini, ketika orang mengingat cerita Nabi Nuh, pasti kan orang asumsinya bertuhankan buatan Allah itu cuma berhala doang kan? Iya, Bu. Nama-nama berhala tersebut ada di surat yang berbeda yang nanti juga kita bahas. Ya, makanya mulai sekarang tanamkanlah dengan kuat dalam pikiran kamu bahwa meskipun kamu orang beragama yang taat, belum tentu kamu sudah mampu bertuhankan Sang Maha Pencipta. Ketahuilah, penyembahan apapun itu yang dilakukan kaum Nuh kala itu juga hasil dari ajaran-ajaran Adam, Eva, Khidir, ataupun Ifrit juga. Oh ya? Iya. Jadi umatnya Nabi Nuh itu dalam standar zaman segitu juga orang-orang yang taat beragama juga sebenarnya. Hah? Masa? Iya. Cuman agamanya memang beda dengan sekarang. Karena akal sehat sebuah kebudayaan yang campur aduk antara kesaktian dengan kekuasaan tentu beda dengan akal sehat zaman nabi-nabi manusia atau bahkan zaman sekarang. Wih, iya juga ya. Kayak sekarang ini kita bisa kemana-mana naik pesawat dengan cepat. Mana bisa dibayangkan 1000 tahun yang lalu ya sama rata-rata manusia. Ya, semacam itulah. Nah, setelah keempat Muhammad menemukan agama-agama saat itu sudah gak cukup bagus semuanya, termasuk yang menggunakan lewatan Idris. Iya. Ya, langkah logis selanjutnya tentu saja melakukan perbaikan atau ulang lagi dari awal. Sayangnya dalam kasus kali ini mereka memilih untuk ulang dari awal, seperti yang kita bicarakan tadi, melakukan seleksi terhadap manusianya. Khidir yang seleksi. Itulah. Makanya dalam ilmu kebenaran selalu ditekankan bahwa untuk bisa benar-benar bertuhankan yang Maha Esa harus melalui ujian kehidupan terus-menerus.
hingga kemurnian niat kamu melakukan segala perbuatan itu bisa lebih dari 7,5 nilainya. Dan angka segini itu dapatnya gak gampang. Harus pakai bantuan malaikat mukorobin. Iya. Jadi jangan sampai tertipu nafsu, membohongi diri sendiri bahwa diri kamu udah mulia hanya karena semua orang udah muji kamu, menghormati kamu dan semacamnya. Udah taat beragama, tapi hanya pakai standar relatif manusia. Itu semua baru ujiannya, bukan hasilnya. Siap, Bu. Ini kan yang Ibu sebut di buku bahwa orang yang beragama itu belum tentu beriman, dan sebaliknya orang yang beriman belum tentu beragama. Ya, tepat sekali. Orang yang beriman itu adalah mereka yang sinar fitrahnya mampu menembus hati dan jasmaninya, sehingga fitrahnya mengendalikan perbuatannya. Ya otomatis tindakannya bermanfaat lah. Kasih sayang, gak peduli bagaimana kodratnya sejak lahir. Sebaliknya, kalau orang taat beragama, agama apapun, tapi kalau niatnya cuma buat dipuji, dihormati, cuma dikendalikan nafsu aja, rasa aku, rasa suci, minta puji, ya itu mah nilainya 0 di hadapan yang maha kuasa, termasuk kaumnya Nuh ini. Oke, Bu, ngerti. Meskipun sudah dipercaya, ini sebuah hal yang baru saya tahu. Ayat selanjutnya gimana, Bu? Nabi Nuh dianggap sesat oleh para pemimpin di zaman tersebut karena berusaha mengenalkan Zat yang Maha Pencipta yang tidak terlihat secara kasat mata. Ibu sebut di dalam buku nih bahwa manusia yang bertuhankan buatan Allah memang digambarkan di sini sebagai manusia yang menganggap Sang Maha Kuasa itu harus tampak di depan matanya. Tidak bisa meyakini bahwa ada zat yang maha gaib yang menciptakan alam semesta. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu? Ya, jadi zaman segitu atau bahkan sepanjang zaman kebaikan sebenarnya, pendekatan yang digunakan Adam, Eva, dan Ifrit dalam mengajarkan anak-anaknya supaya bisa beribadah kepada yang maha pemberi itu mengutamakan 3K. Artinya mereka mengira semakin besar ilmu kekuasaan atau ilmu kesaktian yang bisa diserap anak keturunan mereka, berarti semakin unggul mereka di hadapan Allah. Anggapan yang keliru tentunya setelah ada ilmu kebenaran ini. Tetapi sejak dulu memang itu asumsinya. Nah, Khidir kala itu mencoba pendekatan baru dengan menggunakan Nuh sebagai lewatan yang bukanlah seseorang yang unggul dalam masyarakatnya, bukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi, bukan seseorang yang mampu menyerap ilmu kesaktian ataupun ilmu kekuasaan dengan banyak. Ini maksud Ibu dengan Khidir suka dengan tokoh underdog ya? Iya, ini salah satunya. Khidir memiliki anggapan yang berbeda dengan Adam, Eva, ataupun Ifrit kala itu. Ia justru menganggap manusia-manusia yang lemah, terpinggirkan, tidak memiliki ilmu yang tinggi lah, yang sebenarnya memiliki kedudukan tinggi, lebih tinggi di hadapan yang maha penyayang. Oh, makanya Nuh dianggap sesat justru sama kaumnya ya dalam ayat ini ya. Karena memang dia berusaha menyampaikan hal yang berlawanan sekali dengan doktrin yang dipahami dan dijunjung dalam masyarakatnya. Berlawanan dengan yang diajarkan oleh agama mayoritas saat itu ya, Bu. Tepat sekali. Ini adalah pola yang sama dan berulang-ulang dilakukan oleh keempat Muhammad setelah zaman Nuh bahkan. Seperti yang bisa kamu lihat dari ayat-ayat selanjutnya. Yang perlu kamu selalu ingat adalah bahwa ajaran baru yang berlawanan dengan apa yang umat Nuh pahami kala itu adalah ujian kehidupan bagi mereka, umatnya itu, untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang mampu mengenali kebenaran, meskipun kebenaran tersebut tidak lumrah, tidak lazim, tidak normal. Di saat bersamaan, penolakan dari umatnya tersebut itu juga merupakan ujian bagi Nuh. Iya, Bu.
kita udah bahas ini sebelumnya bahwa baik nabi ataupun umatnya itu sama-sama diuji sebenarnya dengan dihadapkan satu sama lain. Diharapkan masing-masing dapat saling menguji dan syukur-syukur bisa saling meningkatkan keimanannya. Betul sekali. Jadi, Nuh memang sengaja gak dikasih ilmu kesaktian ataupun ilmu kekuasaan yang tinggi. Cuma cara bagaimana membuat bahtera yang bisa lolos dari bencana yang akan datang. Untuk menyaring manusia yang benar-benar unik atau nyeleneh justru kalau dilihat dari perspektif zaman segitu. Gitu ya. Iya. Kamu harus ngerti, Arli, bahwa zaman segitu yang namanya manusia jenius atau sakti atau dua-duanya udah kayak pohon di hutan, banyak banget. Justru karena itulah yang dicari justru yang sebaliknya, yang mampu mengerti bahwa semua kelebihan jasmani tersebut bukanlah tujuan akhirnya, bukanlah Tuhannya. Iya Bu. Kalau saya bayangkan diri saya sebagai manusia yang hidup di zaman Nabi Nuh tersebut, saya juga paling gak bakal percaya kalau tiba-tiba ada orang yang bukan siapa-siapa, gak punya kompetensi apa-apa, tiba-tiba bilang bakal ada bencana besar yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sinting, saya pasti mikirnya. Bagus kalau kamu mau sadar begitu. Dan satu lagi, sebagaimana tersirat dari ayat berikutnya, memang ilmu-ilmu agama tidak terkecuali ilmu kesaktian dan ilmu kekuasaan sebelum zaman Nuh itu memang disampaikan ke umat manusia selalu lewat malaikat tanda kutip, semacam Idris atau Enoh itu. Oh gitu Bu? Oh iya, pantesan ayat 63 ini isinya begitu ya, bahwa umatnya heran kenapa yang menyampaikan kabar ini manusia biasa, kok sama aja seperti mereka. Oh, dan ada juga di surat Al-Mu'minun ayat 24 Bu, bahwa mereka protes kok yang menyampaikan orang biasa bukan malaikat. Pantes. Iya, begitulah. Makanya di Al-A'raf berikutnya, manusia-manusia yang gak bisa mengenali kabar yang benar tersebut disebut sebagai kaum yang buta. Sebentar Bu, ekspektasi untuk menyaring manusianya ini apa gak terlalu tinggi Bu? Hah? Iya. Udah ya nyampein gak punya ilmu atau status tinggi, terus informasinya juga berlawanan dengan agama-agama sebelumnya. Wajar dong kalau pada akhirnya sedikit yang bakal mengindahkan peringatan Nuh. Memang wajar, tapi bukan itu masalahnya. Tujuan keempat Muhammad kan memang mencari individu manusia yang sesuai dengan keinginan yang maha kuasa. Ya oleh karena itu berbagai macam cara harus dicoba semua, titik. Selain itu, pendekatan ini, banjir besar ini yang mampu melenyapkan segala ilmu kekuasaan dan segala ilmu kesaktian zaman tersebut hingga tanpa bekas, tetap dilakukan karena berbagai alasan. Ini beberapa yang saya tahu ya. Pertama, kalau dibiarkan manusianya diperkirakan justru bakal punah dan alam semesta semakin kacau karena kemampuan untuk saling membunuhnya sangat efektif dan efisien. Waduh. Kayak zaman sekarang dong Bu, dengan adanya bom nuklir ya. Iya, semacam itu. Tetapi mungkin lebih parah lagi. Soalnya ada ilmu-ilmu kesaktian yang gak terkendali juga. Oh iya. 2. Nuh diberikan waktu cukup lama untuk meyakinkan mereka. Gak 1-2 hari, ratusan tahun. Bisa bayangin gak? Oke. 3. Sebenarnya meskipun Nuh yang jadi lewatan manusianya, yang benar-benar kerja bukan cuma dia. Ada ratusan atau ribuan malaikat tanda kutip yang berada di bawah kendali Khidir, yang mencatat berbagai macam reaksi umatnya, memberikan tanda-tanda secara halus yang mendukung klaim dari Nuh, dan mengamati segala macam kondisi di lapangan. Jadi, kalau ada pertimbangan-pertimbangan baru, mereka juga akan sampaikan dan diskusikan dengan Khidir. Oh gitu. Iya, jadi pasti masih banyak ada alasan yang lain, pasti. Yang saya tahu cuma ini aja.
Oke, Bu. Jadi sebutan sebagai kaum yang buta ini... Ada dua macam artinya. Kalau bahasa jasmaninya, karena memang mereka sudah banyak diberikan bukti melalui malaikat tanda kutip, tetapi tidak mau melihatnya, gak mau mengakuinya, pura-pura tidak tahu. Itu satu. Dua, karena mereka gak mampu mengenali kebenaran dalam hal yang tidak lumrah, yang berlawanan dengan prekonsepsi mereka, sebagaimana ekspektasi dari Khidir. Sedangkan kalau bahasa rohaninya, karena hati mereka memang tidak mampu melepaskan diri dari kendali nafsu rasa aku, nafsu rasa suci, dan nafsu rasa minta puji terhadap segala bentuk kebanggaan mereka saat itu. Sebentar, Bu. Zaman segitu kan keempat Muhammad belum tahu tentang nafsu dengan detail. Iyalah. Kita kan bisa tahu sekarang bahwa ayat tersebut ada arti tersirat seperti ini justru karena ada ilmu kebenaran setelah mereka menyatu. Ini cuma salah satu contoh konkret betapa firman Allah itu juga banyak yang gagal dipahami keempat Muhammad. Iya. Jadi, kalau misalnya mereka udah paham masalah nafsu ini dengan detail, cara Khidir menyaringnya gak bakal sekedar karena dua alasan yang tadi. Harus lebih lengkap lagi. Oke, Bu. Kayak di pengadilan rohani yang kemarin ya, Bu? Iya. Apa, Bu, contohnya? Perbedaan cara menyaringnya dengan zaman Nuh oleh Khidir ini. Contohnya, masalah jenis fitrah manusia yang paling dominan. Kalau pakai standar Khidir saat itu, otomatis yang paling banyak memenuhi persyaratannya, ya mereka yang fitrahnya dominan Khidir, yang memang bakal kelihatan lebih pasrah, lebih ngalah dalam segala hal. Padahal manusia dengan fitrah dominan Adam, Eva, atau Ifrit punya cara tersendiri bagaimana menunjukkan keikhlasannya, bagaimana mewujudkan kasih sayangnya. Oh iya, seperti yang kita bahas di episode kasih sayang ya, Bu. Tepat sekali. Kalau keempat Muhammad udah tahu masalah fitrah ini kala itu, mereka akan harusnya merancang seleksi yang berbeda terhadap manusia dengan jenis fitrah dominan yang berbeda. Seleksi yang berbeda juga jika kodrat dari lahir manusianya juga berbeda. Ngerti, Bu. Jadi seharusnya nggak sekedar mereka yang terpinggirkan atau lemah ya, Bu. Harus mengakomodasi juga mereka yang sejak lahir memang dikodratkan memiliki segala macam kelebihan. Tepat sekali. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa seleksi yang dilakukan Khidir saat itu, atau bahkan seleksi-seleksi selanjutnya, pada kaum nabi-nabi berbeda selanjutnya, gak peduli oleh Ifrit, Khidir, Adam, atau Eva, ketika mereka masih bekerja sendiri-sendiri, itu ternyata gak sama dengan standar pengadilan rohani yang kemarin, yang dilakukan mereka bersama Nur alias Jibril. Iya ya. Dengan kata lain, kalau standar yang maha kuasa di akhir zaman ini diterapkan ketika zaman nabi-nabi dahulu, sebagai bagian dari seleksi alami itu, hasilnya bakalan jauh berbeda. Masa, Bu? Iya. Jadi standar atau ekspektasi yang dimiliki Khidir ketika menyaring kaum Nabi Nuh ini salah? Ya, dibilang salah enggak, dibilang benar juga enggak. Sebab pengetahuan mereka berempat tentang roh zaman segitu emang masih sangat terbatas dibandingkan sekarang. Jadi tanpa mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut, mereka juga gak bakal sampai pada titik saat ini. Itu satu. Kedua, karena memang seleksi tersebut masih ada KKN kenyataannya. Korupsi, kolusi, nepotisme, Bu. Kok bisa? Ya bisa. Soalnya keempat Muhammad juga susah melepaskan diri dari kenyataan bahwa umat manusia yang kacau balau tersebut juga anak-anak mereka juga. Terus jangan lupa bahwa yang menjadi administrator yang bekerja di balik layar, malaikat tanda kutipnya juga bisa KKN. Iya. Mereka kan juga nenek moyang dari manusia-manusia yang lagi diseleksi tersebut ya, Bu? Iya, tepat sekali. Dan mereka juga masih memiliki nafsu di dalam hati mereka.
Ya harap maklum, baru di akhir zaman inilah peraturannya benar-benar adil. Karena standar yang digunakan benar-benar berasal dari kehendak yang Maha Pencipta. Mutlak, bukan standar Ifrit, bukan standar Khidir, bukan standar Adam, bukan standar Eva, atau bahkan standar Jibril. Administratornya yang bekerja di belakang layar adalah malaikat muqarrabin yang sama sekali gak berat sebelah, gak seperti malaikat tanda kutip. Konsekuensinya, ujian dan hukuman apapun yang akan datang di zaman kebenaran ini, baik yang sifatnya pribadi ataupun menyangkut banyak orang sekaligus, bahkan Nur Muhammad gak dikasih hak untuk menentukan dan gak bakal dikasih tahu. Oh iya? Iya. Contohnya tsunami di Selat Sunda kemarin. Kenapa tuh, Bu? Kan sebelumnya kita udah membahas kejadian di Palu sebagai vonis akhir tingkatan level keimanan manusia, bahwa batas atasnya adalah level 17. Ah iya, terus? Ternyata setelah itu pun keempat Muhammad masih mengajukan banding, minta supaya manusia dengan tingkat keimanan 17,05 juga dimasukkan sebagai level 17. Oke. Jadi semacam batasnya digeser ya, Bu? Iya. Nah, Nur alias Jibril gak mau. Beliau bilang bahwa meskipun sudah dicoba dengan segala macam cara, malaikat muqarrabin lumah dan malaikat muqarrabin syariat itu gak bisa masuk ke dalam rohani manusia dengan tingkat keikhlasan nanggung gitu. Mereka tetap kukuh pada kesimpulan bahwa manusia level 17,05 itu tetap merupakan bagian dari level 18, bukan level 17. Terus? Ya nunggu deh mereka semua. Menunggu keputusan Zat yang Maha Kuasa. Dan akhirnya diberikan pada saat kejadian di Selat Sunda tersebut. Tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 9 malam. Ya, sejak saat itu udah pasti deh manusia level 17,05 itu masuk ke level 18. Dan manusia yang dididik di alam nyata minimal udah sampai tingkatan 17,00 alias 17 kalau bahasa Inggrisnya. Ah, itu maksudnya. Iya, itu ayat tersiratnya. Sejak saat itu, seluruh malaikat muqarrabin, baik yang mendidik manusia hidup di alam nyata maupun manusia mati di alam fana, kurikulumnya sama, tujuannya sama, yaitu agar manusia mampu bertauhid atau mengesahkan Allah dengan benar, dengan cara melaksanakan surat Al-Fatihah ayat ke-5. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Apa implikasi dari kenyataan ini, Bu? Ya banyak sekali. Masing-masing individu tentu punya perspektif tersendiri, terutama mereka yang nyaris sampai level 17 itu. Iya. Dan secara pribadi buat saya sendiri juga ada. Oh? Iya. Setelah 30 tahun semenjak memulai proses pengadilan rohani ini pada tahun 1989, saya akhirnya udah bebas total dari kewajiban untuk memproses manusia, menjadi bahan ujian bagi orang lain, menjadi umpan. Bebas total. Sebab standar yang digunakan udah fix, udah tetap, udah final. Benar-benar tidak akan ada perubahan lagi. Begitu ya. Berarti pemirsa atau siapapun juga harus berhenti berharap mereka bisa mendapatkan solusi atas ujian atau hukuman dalam kehidupan mereka dari siapapun ya, Bu. Termasuk dari Ibu Ririn. Kita semua harus benar-benar berpegangan kepada Yang Maha Kuasa. Sebagaimana Al-Fatihah ayat ke-5 tadi ya. Tepat sekali. Ngerti Bu saya sekarang. Udah ya? Hah? Udah kelamaan diskusinya. Iya sih Bu. Meskipun ayat-ayat tentang duhnya masih banyak. Iya, lanjutkan aja episode berikutnya. Siap Bu. Jadi di episode berikutnya kita masih akan membahas tentang Nabi Nuh ya? Ya. Sip. Terima kasih atas penjelasannya Bu Ririn. Sama-sama.
Begitulah pemirsa, episode ayat tersirat kisah Rasul manusia kali ini bersambung. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan diketik saja di kolom komentar di bawah ini, atau baca aja buku-buku Ibu Ririn Atika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.